Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa hari ini kita bersama-sama berkumpul di Yayasan Al-Izzah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan izzah dan kemuliaan kepada kita sekalian, dan juga mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang membawa keberkahan. Doakan para guru-guru kita, para asatidzah, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, semua yang hadir di tengah-tengah kita, khusus akhirnya Kiai Haji Ustaz Santini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain. Rasulullah bersabda di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan tidak ada manfaat yang lebih besar melebihi manfaat akhirat yang kita berikan kepada orang lain. Manfaat terbesar yang diberikan seseorang kepada orang lain tersebut masuk ke dalam surga, itu merupakan manfaat yang terbesar yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain, dengan menyelamatkannya dari neraka, memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik, karena itu manfaat akhirat merupakan manfaat yang terbesar, dan itu adalah profesi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan hidayat, di dalam memberikan ilmu, di dalam memberikan nasihat dan bimbingan, menyelamatkan manusia dari kegelapan, dari murka Allah, dari neraka, dari siksa, dari azab, membuat mereka meraih surganya Allah, ridhanya Allah, dan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu Nabi bersabda di dalam hadis, innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang mu'allim yang mengajarkan ilmu. Sehingga Rasulullah habiskan waktunya mengajarkan ilmu dan juga untuk mendapatkan ilmu. Dan beliau orang yang paling berilmu di alam semesta. Inna a'lamakum billah wa atqakum bihi ana. Yang paling berilmu di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah perintahkan kita untuk menjadi orang yang punya hubungan dengan ilmu. Hubungan apapun dah, yang penting punya hubungan dengan ilmu akhirat. Jangan putus hubungan sama sekali. Nabi bersabda di dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim, ulama yang berilmu, atau muta'allim yang belajar menuntut ilmu agama, atau mustami' mendengarkan ilmu. Enggak bisa menjadi santri, ya paling kagak dengerin deh ilmu, hadir pengajian, dengarkan pengajian. Enggak bisa menjadi pendengar juga, muhib, paling enggak cinta. Saya belum sempat hadir, belum sempat dengar, minimal cinta. Cinta kepada ulama, cinta kepada santri penuntut ilmu agama, cinta kepada majelis ilmu, mendukung dan support kepada keilmuan yang mengembar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu jangan jadi orang yang kelima. Siapa tuh orang yang kelima? Bukan ulama, bukan santri, bukan pendengar ilmu, bukan juga pecinta. Cinta juga kagak, cinta juga kagak. Maka orang yang kelima itu tahu namanya apa? Orang yang paling sial, orang yang paling celaka.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sebuah athar dalam riwayat, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayyatlubal ilma falam yatlubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya di hari kiamat adalah orang yang punya kesempatan buat nuntut ilmu tapi dia nggak nuntut ilmu, punya kesempatan buat belajar tapi dia nggak belajar. Itu orang yang paling sial, orang yang paling rugi. Punya kesempatan untuk andil dalam bidang ilmunya Rasulullah tapi dia nggak andil. Itu orang yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sabahlal, rajul sabahlal. Apa itu sabahlal? Alladzi la yufid wa la yastafid. Enggak mengambil manfaat dan tidak memberi manfaat, tidak mengajar dan tidak belajar. Enggak ada gunanya. Hidup sama sekali enggak ada manfaat. Enggak memberikan manfaat akhirat ataupun memberikan manfaat dunia kepada orang lain. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahatan yang paling besar adalah kejahatan dalam bentuk membiarkan keluarga bodoh dan tidak mengerti agama. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la ya'tillaha ahadun bi dzambin yaumal qiyamah bi'a'zama min jahalati ahli baitih. Tidaklah seseorang datang menghadap kepada Allah besok hari kiamat dengan memikul sebuah dosa yang lebih gede, yang lebih besar daripada dosa berupa kebodohan keluarga. Dia datang memikul dosa apa yang paling besar? Kebodohan keluarga. Anaknya nggak ngerti sholat, istrinya nggak ngerti tutup aurat, keluarganya yang nggak ngerti yang halal yang haram. Sayyidina Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyebutkan di Ihya, besok sesungguhnya seseorang hari kiamat sudah dipersilakan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Baru dia mau masuk surga, satu kaki di surga, satu kaki masih di luar, baru mau berjalan, mau melangkah menuju surga, tahu-tahu terdengar panggilan, Allahumma khudh haqqana min hadzal zalim. Ya Allah, tolong ambilkan hak kami dari si zalim ini. Orang ini zalim. Udah mau masuk surga, tahu-tahu dituntut, ya Allah, tahan orang zalim tersebut, ambilkan hak kami dari dia. Dia nengok ke belakang, siapa nih orang kurang ajar yang manggil saya zalim? Nengok ke belakang, yang manggil dia zalim tahu siapa? Kenalan dia. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Ini suaminya mau masuk surga, bilang tahan, ini orang zalim, jangan biarkan dia masuk surga. Kami mau menuntut hak kami dari si zalim ini. Maka si bapak bilang, kenapa kamu panggil saya zalim? Saya kasih kamu makan, saya kasih kamu tempat tinggal, saya tinggalkan warisan buat kamu, saya bawakan beras, beragam rizki dan makanan. Kenapa kamu manggil saya zalim? Dia bilang, betul, kami berikan kepada saya dunia, tetapi kamu gak berikan kepada kita akhirat. Kamu gak ajarkan kita sholat, gak ajarkan kita apa yang kewajiban kita kepada Allah. Kamu gak ajarkan kepada kita apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sehingga gara-gara kamu si anak jadi kena narkoba, gara-gara kamu si anak jadi berzina, gara-gara kamu si anak buka-bukaan aurat, gara-gara kamu si anak meninggalkan kewajiban dia kepada Allah, terjeblos dalam yang haram, gara-gara bapak yang kurang ajar ini, maka semuanya jadi masuk neraka. Enak aja mau masuk neraka sendirian, enggak, diseret bapaknya. Karenanya itu hari kiamat itu yaumul hasrah, hari penyesalan. Dzalika huwal khusranul mubin, kerugian yang hakiki. Nah itu dia, penyesalan yang hakiki. Wa anzirhum yaumal hasrah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana anak lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istri, istri lari dari suami. Kenapa? Takut dipersalahkan, takut dijadikan kambing hitam. Semuanya mencari alasan menyalahkan orang lain. Saya begini gara-gara dia, timpakan dosa saya kepada dia. Semua mencari alasan. Karenanya itu, semuanya itu
menjauh, semuanya kabur, semuanya lari, semuanya dianggap musuh. Anak dianggap musuh, suami musuh, istri musuh. Bahkan demi menyelamatkan dirinya, dia rela menumbalkan anaknya, istrinya. Biarin dah, anak saya masuk neraka, istri masuk neraka, suami di neraka, semua manusia di neraka, yang penting saya selamat. Dia tebus dirinya untuk lolos dari neraka dengan mengorbankan keluarganya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Besok hari kiamat satu sama lain saling bermusuhan. Bahkan juga di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, yawaddul mujrim wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'auha. Besok penjahat berharap untuk bisa lolos dari siksa neraka dengan mengorbankan anaknya, istrinya, sahabatnya, dan semua manusia di muka bumi. Yang penting dia bisa lolos sendiri. Waliyadu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu didik dari sekarang. Jangan sampai istri kita jadi musuh besok di hari kiamat. Jangan sampai suami kita jadi musuh besok di hari kiamat. Jangan sampai anak kita jadi musuh besok di hari kiamat. Bakal menjadi musuh. Di saat tersebut orang bakal berharap, andaikan dulu saya mandul, gak punya anak yang bawa sial, yang nyeret orang tuanya ke neraka. Itu anak bukan nyeret orang tuanya begitu aja gara-gara orang tuanya gak mendidik anak tersebut. Ajarkan dia sholat, ajarkan dia tutup aurat dengan benar. Suruh kaum wanita kita tutup aurat dengan betul. Istri kita, anak-anak kita, anak gadis kita tutup aurat, jaga batasan dengan yang bukan muhrim, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Kalau tidak bakal jadi penyesalan bagimu besok hari kiamat. Begitu juga ibu-ibu yang merupakan pemimpin di dalam rumah suaminya. Maka didik keluarga dengan benar. Ajarkan anak adab, bangunkan mereka untuk sholat, untuk tutup aurat. Jangan sampai besok menjadi penyesalan di hari kiamat. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Tiap pemimpin bertanggung jawab akan rakyatnya. Suami bertanggung jawab akan rakyatnya, istri dan anak-anaknya. Istri menjadi pemimpin di rumah suaminya, memimpin anak-anak tersebut. Pimpin ke sorga, jangan pimpin ke neraka. Pimpin untuk menutup aurat dengan benar. Teladan kita Nabi besar Muhammad. Jangan kita giliran acara maulid, teladan kita Nabi Muhammad. Di masjid, teladan kita Nabi Muhammad. Ketika sholat, teladan kita Nabi Muhammad. Puasa, teladan kita Nabi Muhammad. Tapi giliran hajatan kawinan, teladan kita iblis. Kita pakai joget-jogetan, campur laki perempuan, pakai acara caranya iblis, caranya syaitan. Nabi cuma dipakai kalau sholat, kalau di masjid. Tapi giliran pesta, pakai caranya setan lah. Bagaimana hal yang semacam ini? Justru jadikan teladan kita Nabi Muhammad di dalam pesta kita, hajatan kita, kegembiraan kita, di dalam kegiatan kita sehari-hari. Imam kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikuti Rasulullah dalam berpakaian, ikuti Nabi Muhammad. Cara yang diajarkan oleh Rasulullah, berpakaian menutup aurat, batasan dengan yang bukan muhrim. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, la yadkhulul jannah ad-dayyuth. Enggak bakalan masuk surga ad-dayyuth. Apa itu ad-dayyuth? Alladzi la yubali man yadkhulu ala ahli baitih. Ad-dayyuth adalah orang yang enggak peduli siapa yang ketemu dengan kaum wanitanya, dengan keluarganya, mau muhrim mau bukan muhrim. Silakan, mau salaman, ketemuan, jalan bareng. Mau berduaan.
Orang yang nggak punya kepedulian macam begini, dayus, tidak bakalan masuk surga. Kalau Nabi bilang nggak bakal masuk surga, ya nggak bakal masuk surga. Nabi bilang nggak masuk surga, ya nggak masuk. Nggak peduli. Ada orang lain yang bilang masuk. Nabi udah bilang nggak masuk, ya nggak masuk. Nah karenanya itu, ayo gu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jalankan ilmunya Rasulullah di rumah kita. Jaga pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai kita lengah sedikit, tahu-tahu udah megang jarum suntik. Kita lengah sedikit, tahu-tahu udah jadi pecandu narkoba. Kita lengah sedikit, tahu-tahu udah berzina dan bunting di luar nikah. Waliyadzubillah min dzalik. Karena kelengahan kita. Udah begitu, kalau udah kejadian gitu, masing-masing saling menyalahkan. Salah kamu, salah suami, salah istri, salah anak, salah guru, salah sekolah. Masing-masing menyalahkan. Itu di dunia. Lain lagi di akhirat. Di akhirat, nah itu semuanya dipersalahkan. Hingga Allah Ta'ala bilang, kamu, bapak, ibu, anak, semuanya masuk neraka. Nggak usah berdebat, semuanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah karenanya itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal dan orang yang merugi. Jadilah kita tuh cinta kepada ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu bukan cuma sekedar hadir pengajian aja. Hadir pengajian, tapi giliran buka-bukaan aurat, ya buka-bukaan aurat. Hadir pengajian pakaiannya rapi, tapi giliran ketemu tukang sayur pakai baju tali. Hadir pengajian rapi, akan tetapi tetap aja ntar salaman sama yang bukan muhrim. Hadir pengajian, ya hadir pengajian, akan tetapi dia melakukan praktek riba, renten. Hadir pengajian, tapi ngambil tanahnya orang, ngambil haknya orang, warisan orang ditahan, gak dibalikin. Haram, zulm. Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi gak nambah hidayat, nambah jauh dari Allah Ta'ala. Orang kalau nambah ilmu harus nambah taqwa, nambah tutup aurat, nambah istiqamah, nambah jaga batasan antara dia dengan yang bukan muhrim, nambah perhatian dengan sholat jamaah, nambah rajin ke masjid, nambah birrul walidain, nambah silaturahmi. Hadir pengajian, akan tetapi benci sana benci sini. Hadir pengajian memutuskan silaturahmi. Hadir pengajian mulutnya harus tambah sopan, bukan tambah judes. Hadir pengajian harus tambah santun, bukan tambah kotor mulutnya, tambah caci maki, tambah provokasi, tambah adu domba, tambah ngata-ngatain orang. Itu mah hadir konser apa hadir pengajian yang begitu? Hadir pengajian harus mulutnya tambah taat sama Allah. Jangan ngomong yang haram, jangan nulis yang haram, jangan menyebarkan yang haram, jangan menyebarkan kebencian. Pengajian tuh yang benar, ilmu yang benar adalah orang datang pengajian hatinya kotor, keluar hatinya bersih. Ketika datang pengajian masih mendengki, keluar pengajian mencintai semua orang, gak ada kedengkian kepada sesama. Itu pengajian yang benar. Bukan datang hatinya bersih gak benci. Di pengajian dengar segala macam caci maki, pulang jadi mengkafirkan, membenci, mendengki. Nih kafir, nih musyrik, nih murtad, nih munafik, nih gak benar. Dia caci maki, nunjuk sana sini. Itu bukan ilmu yang manfaat, itu racun yang dia hadiri. Kalau yang dia hadiri ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuka akan aib dan kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri, bukan yang ngebuka aibnya orang. Al-ilmu nafi' ma yubasshiruka bi'uyubi nafsik, kata Ghazali. Ilmu manfaat yang membuka mata hatimu akan aib dan kekurangan dirimu sendiri. Ilmu yang manfaat itu ngebongkar aibnya kita, membuat kita jadi melek akan kekurangan kita sendiri, akan dosa kita. Ketika kita melek, kita perbaiki. Begitu, sibuk dengan aibnya kita. Bukan pengajian yang dibongkar aibnya pejabat, aibnya pemimpin, aibnya wali kota, gubernur, presiden, lurah, camat. Ngebongkar aibnya orang, ngebongkar aibnya ustadz ini dan ustadz itu. Itu nggak manfaat.
Itu bukan pengajian. Apa bedanya begituan sama orkesan? Maaf. Orkesan di jalannya Shelton. Akan tetapi caci maki sama di jalannya Shelton juga, cuma dengan kedok pengajian. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya itu pengajian yang benar membuka kita akan aib diri kita sendiri. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi 'uyubi nafsihi wa syaghalahu an 'uyubil ghair, an 'uyubin nas. Apabila Allah cinta kepada hambanya, dibikin hamba tersebut sibuk dengan aib dan kekurangannya sendiri, hingga dia buta, nggak ngerti akan aib dan kekurangan orang lain. Sibuk ngurusin aibnya diri sendiri, nggak sibuk ngurusin aibnya orang. Ini kagak, sibuk ngurusin aibnya tetangga, aibnya orang lain. Dia lupa sama dirinya sendiri. Ngebaca, sebarkan aibnya orang, aibnya pejabat. Laki belum dimasakin. Sibuk sama medsos, ngebaca aibnya orang. Sibuk sama statusnya orang. Sibuk sama rumah tangganya orang. Rumah tangga sendiri dia telantarkan. Sibuk sama handphonenya, ngurusin orang lain. Anak ditelantarin, dia nggak peduli dengan sholatnya. Kalau kita di rumah tanya anak kita, udah sholat atau belum? Sholatnya di masjid, jamaah atau tidak? Di masjid atau di rumah? Siapa imamnya? Orang dulu sampai nanya, kamu sholat di mana? Di masjid. Siapa imamnya? Imamnya baca surat apa rakaat pertama? Baca surat apa rakaat kedua? Siapa yang ada di sebelah kanan kamu? Siapa yang ada di sebelah kiri kamu? Diajarkan hal yang demikian itu, sehingga dia fokus, khusyuk di dalam sholatnya. Jangan lengah, sebab ini zaman yang gelap gulita. Kita lengah dikit, anak kita hilang, diterkam serigala moralnya, diterkam serigala akidahnya, diterkam oleh serigala akhlaknya, diterkam oleh serigala. Nah, karenanya itu majelis yang semacam begini harus kita support, harus kita dukung agar tetap ada. Sebab majelis yang macam begini mengajarkan kita untuk taqwa kepada Allah. Ini majelis, ini maulid, ini sukses atau tidak majelisnya? Ini majelis yang sukses atau tidak? Abu, emang apa buktinya majelis yang sukses? Yang hadir banyak begitu. Majelis yang sukses adalah yang membuahkan